Halo semuanya, bayangin ini. Tepat di tanggal 1 Juli 2026, Indonesia bakal melompat ke sebuah era baru lewat mega proyek energi yang jujur aja benar-benar monumental. Kita lagi ngomongin implementasi biodiesel B50 secara nasional. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal membedah tuntas kebijakan ini. Mulai dari kecanggihan teknologi penyulingan di kilang Balikpapan, sampai ke dampaknya yang paling kerasa, tepat di dalam ruang bakar mesin mobil Anda. Ini bukan cuma soal transisi energi makro yang ngubah ekonomi negara, tapi juga gimana ini bakal ngubah cara kita merawat kendaraan sehari-hari. Penasaran kan? Yuk, langsung lagi kita mulai. Oke, ini peta perjalanan diskusi kita hari ini. Kita bakal mulai dari regulasi transisi energi, lanjut ngebahas teknologi B50 dan Euro 5, terus kita lihat efek ekonomi makronya, masuk ke evolusi mesin diesel, ngebahas strategi mitigasi buat mesin Anda, dan ditutup dengan kesimpulan plus daftar pustaka lengkap. Sip, kita langsung masuk ke poin pertama. Bagian 1. Regulasi transisi energi nasional, dorongan menuju kemandirian energi total. Kalau kita perhatiin, peta jalan pemerintah menuju B50 ini tuh agresif banget tapi tetap terukur. Coba lihat timelinenya. Mulai dari Desember 2025, uji jalan lintas sektor udah digenjot. Terus pengujian otomotifnya ditargetkan selesai di Juni 2026 dengan jarak tempuh luar biasa, 40-50 ribu kilometer. Ini dilakuin buat mastiin mesin tetap aman di berbagai medan, sebelum akhirnya aturan ini wajib berlaku serentak di 1 Juli 2026. Bener-bener persiapan yang masif kan? Sekarang kita masuk ke bagian 2, teknologi dan standar kualitas B50. Kita lihat komparasinya secara nasional dan internasional. Nah, perhatiin baik-baik babel ini. Datanya sengaja kita tampilkan penuh karena ini detail krusial yang wajib Anda pahami. Anda tahu kan kalau minyak kelapa sawit itu sifatnya higroskopis? Singkatnya, dia kayak spons, gampang banget nyedot air dari udara. Makanya, standarnya harus dibikin super ketat. Pertama, lihat kadar air maksimumnya. Turun dari 320 ppm di B40 jadi cuma 300 ppm di B50. Kenapa diturunin? Biar nosel injektor mesin gak gampang korosi. Plus, buat nekan tumbuhnya mikroba yang bisa bikin lumpur biologis alias biosludge di tangki Anda. Lanjut yang kedua, kadar monogliserida maksimum dipangkas dari 0,50% jadi 0,47% massa. Ini penting banget buat nyegah penggumpalan yang bisa bikin filter bahan bakar mampet, apalagi pas lagi cuaca dingin. Ketiga, stabilitas oksidasi minimumnya didongkrak drastis, dari 720 menit ke 900 menit. Tujuannya simpel tapi vital, mastiin bahan bakarnya nggak rusak secara kimiawi pas disimpan lama di tangki depot. Rekayasa kualitasnya bener-bener nggak main-main kan? Pertanyaannya sekarang, gimana cara nyampur 50% minyak nabati ini dengan bahan bakar fosil tanpa bikin mesin hancur? Kuncinya ada di pasangannya. Bahan bakar fosilnya harus super murni. Disinilah mega proyek kilang RDMP Balikpapan beraksi. Mereka memproduksi solar berstandar Euro 5 yang ngurangin kandungan sulfur gila-gilaan. Dari yang tadinya bisa 2.500 ppm, sekarang maksimal cuma 10 ppm aja. Kalau sulfurnya nggak ditekan sejauh itu, sisa sulfur bakal ketemu sama air dari minyak sawit tadi. Hasilnya, mereka bakal bereaksi ngebentuk asam sulfat korosif yang pelan-pelan bakal menggerogoti dan menghancurkan dinding silinder mesin Anda dari dalam. Serem banget kan? Lanjut ke bagian 3, konstruksi ekonomi makro dan subsidi. Kita bakal bahas efeknya buat ketahanan devisa nasional. Kita zoom out sebentar dari urusan mesin ke urusan negara. Coba lihat angka raksasa ini, 157,28 triliun rupiah. Ini adalah proyeksi penghematan devisa yang bakal didapat negara kita dengan stop impor solar fosil. Angka ini benar-benar merepresentasikan kemerdekaan finansial yang masif buat negara. Dan efek dominonya benar-benar positif di berbagai sisi. Bayangin, ada penghematan subsidi APBN sampai 48 triliun rupiah yang ditopang dari dana BPDPKS. Nggak cuma uang, industri sawit lokal kita juga dapat suntikan nilai tambah sampai 24,68 triliun rupiah. Dan dari kacamata lingkungan, kebijakan B50 ini diproyeksikan bisa mangkas emisi gas rumah kaca sampai 46,72 juta ton CO2. Ini benar-benar langkah besar. Masuk ke bagian 4, evolusi mesin diesel otomotif, ngebahas kesiapan ATPM dan adaptasi teknis. Di sini nih, hitungan triliunan tadi ketemu sama realitas bengkel. Kalau Anda punya mobil diesel, ini wajib banget disimak karena beda generasi mesin, beda penanganannya.
Buat mesin generasi lawas yang masih pakai injeksi bis rotari atau vakum, tekanannya lumayan rendah, cuma di kisaran 150–300 bar. Anda cukup ganti sil dan selang karet biasa pakai bahan fluorokarbon atau Viton. Soalnya minyak sawit itu pelarut kuat yang bisa bikin karet biasa meleleh. Oh ya, pastikan juga lebih rajin ganti filter di awal-awal, karena sifat deterjen dari B50 bakal ngerontokin kerak kotoran lama di tangki Anda. Tapi ceritanya beda jauh kalau Anda pakai mesin modern dengan teknologi common rail. Mesin ini tuh bekerja di tekanan ekstrim sampai 2.500 bar. Makanya, proteksi terhadap air itu sifatnya mutlak dan nggak bisa ditawar sama sekali. Buat yang pakai mesin modern, ada satu ancaman mikroskopis yang namanya flash boiling. Jadi gini, seandainya sifat higroskopis biodiesel tadi berhasil nyelundupin air ngelewatin filter dan masuk ke injektor, tekanan ribuan bar dan panas yang brutal bakal bikin air itu mendadak jadi uap cuma dalam hitungan milidetik. Terus apa yang terjadi? Terjadi ledakan mikro dari dalam. Ledakan ini secara fisik benar-benar bisa meledakkan dan menghancurkan ujung logam injektor Anda. Kalau udah pecah, siap-siap aja rogoh kotek sampai puluhan juta rupiah buat perbaikannya. Ngeri ya? Tapi tenang, kita masuk ke bagian 5, strategi mitigasi aftermarket. Kita kenalan sama pahlawan mekanis dan kimiawi yang bakal nyelamatin mesin Anda. Para ahli sangat merekomendasikan 2 lapis pertahanan mutlak buat mobil Anda. Langkah pertama itu pemisahan secara fisik atau mekanis, dan langkah kedua adalah perawatan secara kimiawi. Lapisan pertahanan pertama kita adalah masang water separator bertenaga sentrifugal, alias kita bikin sistem double filter. Alat ini pinter banget. Dia dipasang sebelum filter bawaan pabrik dan ngebikin pusaran vortex yang kuat banget. Pusaran ini bakal ngelempar partikel air dan kotoran keluar dari aliran solar dan ngebiarin kotorannya jatuh ngumpul di mangkuk transparan di bawahnya. Karena mangkuknya bening, Anda bisa langsung ngecek dan membuang airnya kapan aja, jauh sebelum air jahat itu masuk ke sistem injeksi tekanan tinggi mobil Anda. Kalau alat mekanis sudah terpasang, sekarang kita perkuat pakai softwarenya, alias pertahanan kimiawi. Anda disarankan buat rutin nuangin zat aditif tiap kali isi full tangki. Ada 3 formula sakti di sini. Pertama, biocide. Ini tugasnya buat ngebunuh jamur dan bakteri membandel yang bikin biosludge alias lumpur di tangki. Kedua, ada demulsifier yang fungsinya mecah ikatan molekul air biar nggak nyatu sama bahan bakar. Dan ketiga, chaten improver. Zat ini bertugas mendongkrak tenaga mesin buat nutupin kekurangan nilai kalori dari minyak sawit yang emang sedikit di bawah solar fosil. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 6, kesimpulan dan daftar pustaka. Waktunya kita melakukan audit data. Jadi ini pertanyaan puncaknya. Apakah mandatori B50 ini bakal jadi contoh sukses terbesar di dunia buat kemandirian energi? Atau malah jadi pelajaran otomotif yang super mahal buat teknologi diesel modern? Pada akhirnya, kesuksesan transisi raksasa ini sangat bergantung sama kolaborasi pemerintah dalam jaga standar kualitas kilangnya dan pastinya kepedulian Anda sebagai pemilik kendaraan dalam melakukan mitigasi. Sesuai komitmen kita untuk selalu transparan, kita tampilin seluruh daftar pustaka yang kita gunakan tanpa ada yang dikurangi. Di kelompok pertama ini, poin 1–7, Anda bisa lihat ulasan dari CNN Indonesia, Setcap RI, sampai Jakarta Globe yang ngebahas kesiapan uji coba dan target dari B50 ini. Lanjut di referensi poin 8–14. Kita juga merangkum sudut pandang industri dan pasar dari media kayak CNBC Indonesia, Detik Finance, sampai analisis ekses solar dari Kontan. Tujuannya, biar kita bisa melihat dampaknya secara menyeluruh dari sisi penyedia bahan bakarnya. Kemudian di poin 15–21, kita ambil opini yang berimbang. Nggak cuma pujian, tapi juga tantangannya. Kita masukkan juga laporan mengenai kebutuhan kapasitas pabrik pengolahan CPO dan riset tentang potensi risiko yang dikutip dari publikasi seperti Lestari, Kompas, dan jurnal independen lainnya. Lanjut ke poin 22–28. Di sini kita memasukkan jurnal PDF mengenai dinamika teknis dan operasional secara utuh, disandingkan sama data harga indeks biodiesel pasar dari Info Sawit. Jadi landasan analisis kita di sesi ini benar-benar solid. Terakhir, referensi 29–34 yang isinya rilis regulasi ketat dari Kementerian ESDM dan artikel teknis spesifik otomotif. Wah, panjang juga ya. Tapi inilah dedikasi kita untuk ngasih informasi yang berbobot buat Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedar materi ini. Jangan lupa terapkan ilmu mitigasi tadi buat ngerawat mobil kesayangan Anda. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran sama teknologi, dan sampai ketemu lagi di diskusi seru berikutnya.